Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Sinar cahaya merah itu bahkan lebih cepat dari kilat. Fan Juechen hanya melihat sinar merah itu, dia bahkan tidak punya waktu untuk berpikir untuk bereaksi sebelum lampu merah itu mengenai kepalanya, langsung masuk ke dalam tubuhnya. Segera, perasaan ditusuk oleh jarum baja yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari jiwanya, menyebabkan dia mengeluarkan ratapan yang menyedihkan sebelum dia kehilangan kesadaran dan pingsan. Mata gadis berjubah merah itu sedikit terkulai, tatapannya dingin dan jernih dan dia mempertahankan postur tertentu saat dia dengan cepat membaca ingatan Fan Juechen. Setelah 10 detik, seberkas cahaya merah itu meninggalkan tubuh Fan Juechen dan menghilang ke langit. Ingatannya juga telah terbaca seluruhnya oleh gadis berjubah merah, dia tidak mengabaikan apapun. Pada saat yang sama, dia dengan mudah menghapus semua kenangan yang dia miliki setelah bertemu dengannya. Gadis berjubah merah itu perlahan menarik telapak tangannya saat cahaya aneh muncul di matanya. Dia berbalik, tidak melihat Fan Juechen yang tidak sadarkan diri lagi. Tapi dia juga tidak mengambil tindakan melawannya. Sebuah tangan kecil seputih salju membuat gerakan kecil dan robekan spasial yang sangat panjang segera muncul di depan gadis itu, ia berputar dan menajam di udara. Kamu juga adalah orang dengan dua kehidupan. Namun nasib hidup kalian berdua sungguh tragis tak terkatakan. Sungguh menyedihkan sampai-sampai aku tidak ingin membunuhmu lagi. Sambil menghela nafas dingin dan terpisah, gadis itu melangkah ke dalam robekan spasial dan menghilang sepenuhnya saat ruang tersebut menutup dirinya di sekelilingnya. Begitu dia kembali ke kota Floating Cloud, Yunche dengan cepat mundur ke halaman rumahnya sendiri, lalu mulai fokus memulihkan energinya yang dalam dan menyembuhkan luka-lukanya. Pertarungan dengan Fan Juechen jauh lebih pahit dan putus asa daripada yang dia bayangkan sebelumnya. Memikirkan bahwa dia benar-benar mampu mendominasi Fan Juechen yang masih memiliki 40% kekuatannya tersisa. Bahkan ketika dia memikirkannya sekarang, dia masih merasa itu tidak masuk akal. Jasmine, aku tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada yang aneh dengan kondisi Fan Juechen. Mungkinkah karakteristik energi iblis yang mendalam adalah setelah Anda menggunakan sebagian besar energinya, bagian sisanya menjadi sangat lemah? Yunche menunggu cukup lama, tapi dia tidak mendengar jawaban Jasmine. Apakah dia tertidur? Tidak, tidak mungkin demikian. Racun iblis di tubuhnya telah dibersihkan, jadi dia tidak perlu tertidur lelap di mana dia menutup semua indranya. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Yunche memutuskan untuk memasuki pikiran bawah sadarnya dan memasuki Sky Poison Pearl. Di dalam dunia mutiara racun langit, dia hanya bisa melihat Honger tertidur lelap, dia belum bereaksi terhadap kedatangannya, namun dia tidak melihat sosok Jasmine dan juga tidak merasakan kehadirannya. Yunche berdiri diam di sana, tenggelam dalam pikirannya. Dia tidak meninggalkan mutiara racun langit, dia hanya berdiri di sana, menunggu Jasmine kembali. Meskipun Jasmine tidak perlu bergantung pada mutiara racun langit lagi, dia masih berbagi kehidupan dengannya, tubuh rohnya tidak bisa meninggalkan sisi Yunche terlalu lama, jadi dia akan segera kembali. Dan seperti yang diharapkan, setelah Yunche menunggu beberapa saat lagi, lampu merah menyala di depannya dan fitur menawan Jasmine muncul di hadapannya, wajah mungilnya yang seputih susu sama sekali tanpa ekspresi. Kamu menungguku. Apakah kamu benar-benar pergi, mencari Fan Juechen? Kata Yunche dengan ekspresi penuh keraguan. Tebakanmu benar. Wajah Jasmine menoleh ke samping saat kelopak bibirnya tanpa sadar mengerut, seolah dia sangat kesal karena dia sebenarnya bisa menebak apa yang baru saja dia lakukan, namun, kamu tidak perlu khawatir. Saya tidak membunuhnya, saya hanya memperoleh sedikit pengetahuan yang saya inginkan darinya, itu saja. Artinya kamu sudah mengetahui semua rahasianya? Yunche bertanya dengan heran.
Bisa dibilang begitu. Pikiran Yunce tersentak dan dia langsung bertanya, lalu dari mana sebenarnya kekuatannya berasal? Apa sebenarnya yang terjadi padanya selama beberapa tahun terakhir? Mengapa dia ingin mendapatkan pedang ilahi dosa surgawi? Kata dari Jasmine jelas berarti bahwa dia pada dasarnya memahami inti dari keseluruhan masalah dan semua detail yang diperlukan juga. Berbagai misteri seputar Fen Juechen selalu ada di benaknya, jadi karena Jasmine sudah mengetahui jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini, dia pasti harus mengungkap seluruh permasalahannya. Sepertinya seluruh masalah tentang Fen Juechen benar-benar sampai ke tanganmu. Jasmine berkata dengan tenang, aku hanya sangat penasaran, itu saja. Kata Yunce sambil mengerutkan alisnya, hanya dalam 4 tahun yang singkat, kekuatannya melonjak sedemikian rupa sehingga pada dasarnya tidak terbayangkan. Energi mendalam yang dia gunakan adalah sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya dan fakta bahwa dia menyebutkan, pedang ilahi dosa surgawi, hari ini menimbulkan lebih banyak pertanyaan. Saya hanya merasa ada misteri besar yang tersembunyi di balik Fen Juechen dan saya tidak bisa tidak memikirkannya. Ini bukan sekadar teka-teki besar. Jasmine berkata ketika alisnya yang panjang dan halus sedikit tenggelam, hal-hal yang terekam dalam ingatannya ternyata lebih menarik daripada yang kuduga sebelumnya. Meskipun Jasmine menamakannya menarik, ekspresinya jelas menjadi agak serius. Hal ini tidak diragukan lagi menyebabkan keingintahuan Yunce semakin besar dan kecurigaannya menjadi semakin berat. Sebelumnya, ketika Jasmine meneriakkan kata-kata, iblis ilusi buku besar malam abadi, nadanya agak tidak teratur. Dan saat ini, sepertinya kompleksitas situasinya jauh melebihi batas yang dia bayangkan sebelumnya. Mungkinkah itu sesuatu yang sekali lagi tidak boleh ku ketahui? Yunce bertanya dengan hati-hati. Jasmine telah menyembunyikan banyak hal darinya dan jika dia tidak ingin memberitahunya, tidak mungkin dia bisa menyelesaikan satu kata pun darinya. Jasmine meliriknya sebelum dengan angkuh menoleh ke samping sekali lagi, meskipun masalah ini agak merepotkan untuk dibicarakan, karena kamu sangat ingin mengetahuinya, hari ini aku akhirnya menyingkirkan racun iblis itu dan aku merasa cukup baik, jadi aku akan memberitahumu saja. Apapun yang ingin saya katakan kepada Anda saat ini, Anda tidak boleh membocorkan satu kata pun kepada siapapun di masa depan, tidak peduli siapa yang Anda temui. Sialan, ini serius sekali, Yunce berpikir sambil dengan sungguh-sungguh menjawab, mungkin tidak ada orang di dunia ini yang mengenalku lebih baik darimu, dan apakah aku adalah orang yang tidak tahu apa yang penting atau tidak, itu adalah hal yang penting, sesuatu yang seharusnya kamu ketahui lebih baik dari siapapun. Ketika berbicara tentang wanita, Anda tidak pernah sekalipun menunjukkan bahwa prioritas Anda telah ditetapkan dengan benar. Jasmine dengan dingin mendengus. Yunce tidak bisa berkata-kata. Jasmine mengulurkan lengannya dan dengan gerakan tangan kecilnya, dia memasang penghalang-penghalang suara kecil di sekitar Honger. Penghalang-penghalang suara ini jelas bukan untuk mencegahnya menguping, sebaliknya, itu untuk mencegah pembicaraan mereka membangunkannya. Sikap santai ini hanya menggambarkan kepedulian dan cinta yang tidak disengaja yang dimiliki Jasmine terhadap Honger. Jasmine selalu protektif dan peduli terhadap Honger, tapi dia selamanya begitu galak terhadapku, pikir Yunce agak masam. Selama era primordial, khususnya era dewa, ras-ras lain semuanya dianggap sebagai makhluk yang lebih rendah. Bagian utara dimensi kekacauan primal terdiri dari energi yin sedangkan bagian selatan terdiri dari energi yang. Wilayah selatan dimensi primal chaos adalah wilayah tempat tinggal klan dewa kuno, sedangkan wilayah utara dimensi primal chaos adalah tempat tinggal klan iblis kuno. Klan dewa dan klan iblis masing-masing menguasai setengah dimensi kekacauan primal. Energi yin dan yang dari kedua klan saling menolak dan kedua klan memandang satu sama lain dengan permusuhan, namun konflik sebenarnya jarang terjadi.
Bahkan bisa dikatakan mereka jarang bersentuhan satu sama lain dan terjalin perdamaian yang lemah di antara kedua klan. Itu seperti dua elemen yang saling bertentangan dan ada satu sama lain saat mereka menyeimbangkan satu sama lain. Jasmine mulai menceritakan kisahnya, namun isi ceritanya menyebabkan Yun Ce menjadi benar-benar linglung ketika sebuah pertanyaan tanpa sadar keluar dari bibirnya. Semua ini, apa hubungannya dengan Fen Juechen? Jangan menyela, Jasmine berkata sambil mengejek dengan keras, semua ini tentu saja ada hubungannya dengan Fen Juechen. Alasan mengapa para dewa dan iblis begitu kuat adalah karena mereka dilahirkan dari kekuatan yang dihasilkan pada awal mula kekacauan. Selain itu, mereka juga dipupuk oleh energi yang dihasilkan pada awal kekacauan utama. Dan energi langit dan bumi yang paling murni, terkuat, dan paling sempurna yang dihasilkan pada awal kekacauan utama adalah energi primordial, yang saya sebutkan ketika saya mengajari Anda Jalan Agung Sang Buddha. Meskipun energi yang Anda serap ke dalam tubuh Anda menggunakan Jalan Agung Sang Buddha juga merupakan energi langit dan bumi, jika Anda membandingkan kualitasnya dengan kualitas energi primordial, energi tersebut lebih rendah dari yang diketahui oleh surga, banyak tingkatan, ini mirip dengan perbedaan antara langit dan bumi. Yun Ce secara alami mengingat istilah energi primordial. Pada saat itu Jasmine mengatakan ini, jika seseorang dapat mengembangkan Jalan Agung Buddha hingga mencapai tahap ke-10, orang tersebut dapat menggunakan energi tertinggi langit dan bumi, energi primordial. Namun dia juga mengatakan bahwa bagi tubuh manusia, bahkan kemampuan untuk mengembangkan tahap ke-6 Jalan Agung Buddha sudah merupakan batas ekstrim. Pada dasarnya tidak mungkin ada lagi dewa sejati yang muncul setelah era ilahi, dan alasan paling mendasar di balik hal itu adalah energi primordial dalam dimensi kekacauan primal telah menjadi sangat tipis sehingga tidak mungkin lagi memelihara orang lain yang memilikinya, tubuh dan kekuatan dewa sejati. Terlebih lagi, ketika alam primal chaos menjadi semakin keruh, hal ini menyebabkan energi primordial semakin menipis seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, kita ditakdirkan untuk tidak pernah lagi memiliki Tuhan sejati di antara kita. Dan saat ini, mungkin saja energi primordial tertinggi dan paling murni yang ada pada awalnya mungkin sudah tidak ada lagi di dimensi kekacauan primal. Selama era kuno itu, para dewa berada di puncak segala keberadaan. Dan di antara dunia-dunia kecil yang ada di bintang-bintang dan dunia-dunia yang tak terhitung jumlahnya, sebagian dari mereka secara alami diciptakan oleh kekacauan awal namun sebagian besar dari mereka diciptakan atau diubah oleh para dewa. Lebih dari 90% ras yang ada saat ini semuanya diciptakan oleh kekuatan para dewa. Dan itu termasuk ras manusia, ras iblis, ras elf, ras dark nether, ras roh kayu, ras gelap bawah, ras roh kayu. Ras macam apa ini? Yun Ce berseru tanpa sadar. Dia belum pernah mendengar nama kedua ras ini sebelumnya, apakah itu di benua langit yang mendalam atau alam iblis ilusi, dan tidak ada catatan tertulis mengenai mereka juga. Jasmine memutar matanya ke arahnya, tampak marah karena dia disela sekali lagi, tapi kali ini dia hanya mendengus pelan sambil menahan amarahnya dan terus berbicara, ras roh kayu sama dengan ras elf. Mereka adalah sebuah klan yang memiliki keintiman ekstrim dengan energi alam. Mereka dapat berkomunikasi dengan tumbuhan dan memiliki tingkat kendali tertentu terhadap tumbuhan. Bakat bawaan yang dimiliki klan ini dalam mengolah energi yang sangat besar sangat rendah, oleh karena itu mereka selalu lemah dan tertindas. Terlebih lagi, mengingat kekuatan dan fisik mereka yang unik, jika mereka jatuh ke tangan orang-orang dari ras luar, nasib mereka akan selalu sangat menyedihkan, mereka akan diperbudak dan diperlakukan sebagai alat yang dapat mencari dan memelihara obat, atau bahkan lebih buruk lagi, tubuh mereka bahkan mungkin digunakan untuk memurnikan obat-obatan roh atau roh obat. Di rumah lelang di duniaku, sangat umum melihat roh kayu dijual,
dan karena jumlah ras manusia ini semakin sedikit dan mereka mulai terhuyung-huyung di ambang kepunahan, harga mereka mulai semakin tinggi. Ras Dark Nether adalah ras yang hidup dari kegelapan dan memiliki kemampuan untuk mengubah wujudnya sesuka hati. Ras mereka tidak membedakan jenis kelamin dan mereka dapat bereproduksi secara aseksual. Ukuran ras ini tidaklah kecil, tetapi mereka hanya dapat hidup di tempat yang energi yin berlimpah, kekuatan mendalam yang dapat mereka kembangkan sendiri sangatlah rendah. Namun, mereka memiliki kemampuan untuk memanen jiwa makhluk hidup dan mereka dapat melahap jiwa-jiwa ini untuk meningkatkan kekuatannya. Mereka hidup dalam kegelapan. Mata Yunce membelalak. Dia bisa mengerti jika seseorang hidup dari tumbuh-tumbuhan, embun pagi atau bahkan angin, tapi untuk hidup dari kegelapan, ras apa ini? Bisakah sesuatu seperti kegelapan dimakan? Dasar bodoh. Jasmine berkata dengan sikap yang sangat menghina, mengingat pengalamanmu, kamu mungkin hanya mengetahui keberadaan manusia, iblis, dan binatang buas. Namun dalam alam kekacauan primal raksasa ini, terdapat ratusan ras kecil dan besar, dan pengetahuan yang Anda miliki bahkan tidak setara dengan setetes pun di lautan. Tidak hanya ada ras yang hidup dari kegelapan, bahkan ada ras yang hidup dari mimpi dan bahkan luar angkasa. Dikabarkan bahwa selama era primordial, bahkan ada ras yang hidup seiring waktu. Otak Yunce hampir hancur tapi dia masih tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya bisa memakan mimpi, ruang atau bahkan waktu. Lupakan saja, kamu belum pernah meninggalkan bintang kutub biru kecil ini sebelumnya, jadi ini adalah hal-hal yang mungkin tidak akan pernah kamu pahami seumur hidupmu dan memberitahumu hal-hal semacam ini sama saja dengan membuang-buang napas. Jasmine melipat tangannya yang lembut di depan dada saat dia mengambil sikap angkuh yang sepertinya meremehkan segalanya. Terlebih lagi, era dewa pada akhirnya menemui kehancuran yang paling total dan menyeluruh. Dan alasan kematian ini adalah sesuatu yang sudah kukatakan padamu sejak lama, itu karena satu pedang. Pedang leluhur penghukum surga. Yunce berbisik dengan suara serak. Pedang leluhur penghukum surga sudah ada sejak zaman purba. Itu dihasilkan dari fondasi dan kekuatan inti dari alam primal chaos, itu juga merupakan pedang pertama dari alam primal chaos. Itu adalah nenek moyang dari setiap pedang dan bahkan setiap senjata di dunia. Peringkat pertama dalam 7 harta karun surgawi yang mendalam, mengandung kekuatan yang menantang surga. Legenda mengatakan bahwa bahkan orang tak berdaya yang memegangnya, akan dapat dengan mudah menembus cakrawala biru dan menghancurkan langit. Jasmine dengan tepat mendeskripsikan pedang legenda ini, dan bahkan di dunia kelahirannya, pedang leluhur penghukum surga juga merupakan keberadaan yang legendaris. Selama era para dewa, tidak ada seorang pun yang belum pernah mendengar nama pedang leluhur yang menghukum surga. Namun, karena esensi ilahi dari pemilik pertamanya, yang juga merupakan satu-satunya pemilik dalam catata, kepala dari 3 dewa pencipta, Moe, menghilang seluruhnya dan masa hidup mereka berakhir, pedang leluhur penghukum surga juga menghilang tanpa jejak. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat jejaknya lagi, hingga 700.000 tahun kemudian. Di tengah kekacauan utama, siluet pedang leluhur penghukum surga muncul sekali lagi. Jasmine memejamkan mata, seolah membenamkan dirinya dalam kenangan yang jauh, dan terus bercerita tanpa tergesa-gesa. Karena itu ada di tengah-tengah kekacauan primal, pedang leluhur penghukum surga ditemukan oleh para dewa dan ras iblis pada saat yang sama, dan mereka pasti menginginkannya untuk diri mereka sendiri. Ini karena dengan memperoleh pedang leluhur penghukum surga, mereka akan memiliki kekuatan tertinggi di seluruh primal chaos. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditolak oleh para dewa. Jadi, untuk mendapatkan pedang leluhur penghukum surga, wilayah selatan dunia para dewa primal chaos dan wilayah utara dunia iblis primal chaos mengobarkan perang sengit. Pada awalnya, kedua belah pihak hanya bertarung untuk mendapatkan pedang leluhur penghukum surga.
Ketika perang menjadi semakin sengit, semakin banyak dewa yang binasa di tangan para iblis dan semakin banyak iblis yang dikuburkan oleh para dewa, kebencian mulai berkembang biak, menyebar dan semakin intensif, menyebabkan perang antara para dewa dan iblis menjadi semakin sengit, menyebabkan lebih banyak dewa dan iblis binasa, dan menyebabkan permusuhan semakin dalam. Yunce terpesona, namun, satu kalimat meraung di hatinya puluhan kali, apa hubungannya ini dengan masalah Fen Juechen? Pertempuran sengit antara kedua ras berlangsung selama 30.000 tahun, dengan ras iblis mulai runtuh, bahkan wilayah utara primal chaos mereka perlahan-lahan ditempati oleh para dewa. Sisa-sisa ras iblis perlahan-lahan dipaksa ke sudut primal chaos. Dalam keputusasaan, ras iblis memulai serangan balik tanpa mempedulikan konsekuensinya, mereka mengorbankan perangkat tabu yang bahkan mereka sangat takut. Roda kesengsaraan abadi embrio jahat. Alis Jasmine bergetar selama sepersekian detik saat menyebutkan nama itu, seolah ingatan itu sangat menakutkan, sebuah eksistensi yang bahkan membuat para dewa sejati gemetar. Roda kesengsaraan abadi embrio jahat. Yunce sedikit terkejut, lalu dia teringat, peringkat kedua dari 7 harta karun surgawi yang besar, roda kesengsaraan abadi embrio jahat yang berada di urutan kedua setelah pedang leluhur penghukum surga. Itu benar. Jasmine menutup matanya sekali lagi, meskipun peringkatnya dalam 7 harta karun surgawi berada di urutan kedua setelah pedang leluhur penghukum surga, tingkat terornya jauh melebihi pedang leluhur yang menghukum surga. Bahkan hanya berdasarkan kemampuan pembantaian dan penghancurannya, ia bahkan mungkin bisa melampaui pedang leluhur penghukum surga. Pedang leluhur penghukum surga lahir dari kekuatan primal chaos yang paling murni dan paling suci, itu adalah pedang terkuat dan paling suci. Roda kesengsaraan abadi embrio jahat di sisi lain adalah kebalikan yang paling ekstrim. Ia lahir dari kekuatan primal chaos yang paling gelap dan paling jahat, mengandung energi negatif yang paling ekstrim dan paling menakutkan. Begitu energi itu diaktifkan, bahkan para dewa pun tidak akan bisa mengendalikannya, apalagi orang lain. Jadi, meskipun roda kesengsaraan abadi embrio jahat selalu ada di primal chaos utara, ras iblis selalu menyegel dan mengisolasinya dengan sekuat tenaga. Belum lagi menggunakan kekuatannya, mereka bahkan tidak berani mendekatinya. Bahkan ketika mereka harus terus mundur selama perang dengan ras dewa, mereka tidak pernah berpikir untuk menggunakan kekuatan roda kesengsaraan abadi embrio jahat. Namun, ras dewa benar-benar mengalahkan ras iblis dan secara bertahap menduduki semakin banyak primal chaos utara, dengan tujuan untuk membasmi ras iblis. Dalam keputusasaan dan kesedihan, ras iblis memanfaatkan roda kesengsaraan abadi embrio jahat dengan panik. Alis Jasmine mau tidak mau mengencang, bahkan ada sedikit rasa sakit di suaranya, sepertinya kenangan itu terlalu mengerikan, ketika kekuatan roda kesengsaraan abadi embrio jahat diaktifkan, ratapan seolah-olah dari bayi, namun menyeramkan dan menakutkan hingga menyebar ke setiap sudut primal chaos. Aura kematian dan bayangan menyelimuti setiap inci ruang. Jika itu adalah ras dewa di zaman keemasan, mungkin mereka bisa bersatu untuk melawan kekuatan roda kesengsaraan abadi embrio jahat, namun, meskipun ras dewa menang, perang sengit selama 30.000 tahun telah membuat mereka membayar harga yang mahal dan sangat buruk. Zaman keemasan para dewa telah layu ke titik yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan kekuatan destruktif dari roda kesengsaraan abadi embrio jahat. Semua dewa dihancurkan, terluka parah, atau terkena energi jahat, esensi ilahi mereka dengan cepat terkuras. Lebih baik mereka mati. Bukan hanya ras dewa yang mengalami bencana seperti itu, bahkan ras iblis yang mengaktifkan roda kesengsaraan abadi embrio jahat pun mengalaminya juga. Bencana menyedihkan itu melebihi imajinasimu berkali-kali lipat, mereka yang ditebang seperti jerami bukan hanya makhluk kecil, tapi dewa sejati, eksistensi tertinggi yang dapat dengan mudah menguasai langit.
Untuk bertahan hidup, ras dewa dan iblis yang tersisa mau tidak mau harus bersatu untuk melawan kekuatan roda kesengsaraan abadi embrio jahat. Namun, sudah terlambat, kedua ras terpaksa berada di ambang kepunahan. Kekuatan roda kesengsaraan abadi embrio jahat juga telah mendekati akhir, tepat ketika kedua ras berpikir mereka bisa melihat cahaya di ujung terowongan. Roda kesengsaraan abadi embrio jahat melepaskan racun yang sangat beracun melintasi langit, membuat dewa dan iblis berlomba menuju jurang keputusasaan. Racun. Yunce tanpa sadar berbisik. Racun semacam itu disebut Terminator kehidupan. Meskipun Anda ahli dalam seni racun, Anda mungkin belum pernah mendengar tentang racun jenis ini. Jasmine berkata dengan ragu, ini bahkan lebih menakutkan daripada racun pemutus pikiran yang melukai surga, yang bisa dilepaskan oleh mutiara racun langit. Mengerikan sampai-sampai dewa sejati bisa mati hanya dengan menyentuhnya. Hati Yunce bergetar, lalu dia tiba-tiba merasa bingung, pikiran yang melukai surga memotong racun. Apa itu tadi? Bagaimana saya tidak mengetahuinya? Ketika dia pertama kali menggunakan kekuatan beracun dari mutiara racun langit, meskipun racun yang dilepaskan memang menakutkan, namun itu tidak sampai pada tingkat yang tidak masuk akal. Setelah menggunakan semua kekuatan beracun, itu hanya cukup untuk meracuni 33 kota dan 76 sekte. Mungkinkah ketika aku mendapatkan mutiara racun langit, kekuatan racunnya sudah habis? Mata Jasmine menyapu Yunce dan memperhatikan reaksinya, namun mengembangkan gagasan yang berbeda, dia menoleh dan berkata, kamu tidak perlu merasa terkejut. Meskipun mutiara racun langit memiliki kata, racun langit, di namanya, kekuatan beracun bukanlah kemampuan utamanya adalah untuk memurnikan dan memurnikan. Faktanya, ia memiliki kemampuan memurnikan dan memurnikan yang paling kuat di dunia. Namun, bahkan jika itu adalah kemampuan pemurnian mutiara racun langit, apakah itu dapat memurnikan Terminator kehidupan, roda kesengsaraan abadi embrio jahat masih belum diketahui. Racun pembunuh dewa absolut, yang dideritaku dan racun iblis yang ditimbulkan Honger, keduanya berasal dari esensi jahat roda kesengsaraan abadi embrio jahat ketika ras iblis kuno menggunakannya. Jika ia mampu menghasilkan racun pembunuh dewa hanya dengan sisa auranya, bahkan dewa sejati pun tidak akan mampu memahami betapa mengerikannya, Terminator kehidupan, yang dihasilkan dengan kekuatan asli roda kesengsaraan abadi embrio jahat. Setidaknya bagiku, bahkan mutiara racun langit pun tidak akan mampu memurnikan Terminator kehidupan. Jika tidak, ras dewa tidak akan musnah seluruhnya. Apa yang terjadi setelah itu? Apakah ras dewa dan iblis dihancurkan begitu saja? Yunce bertanya secara detail. Itu benar. Jasmine menganggukkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Kehancuran era para dewa dimulai dengan harta karun mendalam langit peringkat pertama, pedang leluhur penghukum surga, dan diakhiri dengan roda kesengsaraan abadi embrio jahat peringkat kedua. Saat itu ketika aku mempercayakanmu darah dewa jahat yang tidak dapat dihancurkan, aku telah memberitahumu bahwa dewa jahat adalah dewa terakhir yang binasa selama era para dewa. Kemudian, para dewa dan iblis binasa, kekacauan primal menjadi berantakan, bintang, planet, dan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya musnah, dan aura roda kesengsaraan abadi embrio jahat akhirnya tersebar. Meskipun dewa jahat belum mati, Terminator kehidupan, di tubuhnya berarti dia tidak bisa lepas dari kematian. Pada saat-saat terakhir dalam hidupnya, dia menggunakan bagian terakhir dari kekuatan sucinya untuk memperlambat kekacauan di dalam primal chaos hingga kemampuan terbaiknya. Kemudian, dengan bagian terakhir dari esensi sucinya, dia memilih tanah di mana dia ingin binasa, dan akhirnya mati. Mengenai bagian tentang dewa jahat, saya telah memperoleh potongan kenangan ketika saya pertama kali memperoleh darah dewa jahat yang tidak dapat dihancurkan. Dewa jahat pasti sengaja melakukan itu sambil meninggalkan warisannya. Namun,
Di dalam ingatan ini banyak yang kosong, jelas dewa jahat pasti sengaja menyembunyikan beberapa hal yang dia tidak ingin generasi selanjutnya mengetahuinya. Bahkan tanah di mana dia memilih untuk binasa dan apa yang dia lakukan di saat-saat terakhir hidupnya, telah dihapus dengan cermat. Dari ingatan yang diperoleh dari darah dewa jahat yang tidak dapat dihancurkan, itu berarti bahwa di bawah langit, apapun yang baru saja dikatakan Jasmine, dialah satu-satunya yang mengetahui rahasia pengetahuan tersebut. Tetapi, apa hubungannya semua ini dengan masalah Fen Juechen? Aku hanya ingin tahu hal aneh apa yang terjadi pada tubuh Fen Juechen, mengapa hal kuno seperti itu tiba-tiba muncul. Meskipun agak menarik untuk didengarkan. Meskipun itu adalah akhir dari era para dewa dan merupakan bencana yang mempengaruhi seluruh primal chaos, itu terlalu jauh dan luas bagi Yunce. Selain itu, hal itu tidak ada hubungannya dengan masa kini, masa lalu, atau masa depannya, dia hanya akan menganggapnya menarik, dan mungkin merasa sedikit terkejut. Pada dasarnya, tidak ada bedanya dengan mendengarkan mitos yang dibuat-buat. Sebaliknya, dia lebih tertarik pada rahasia Fen Juechen.